Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Hari ini adalah hari terakhir dalam pekan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan keberkahannya, ampunannya, dan juga rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bahas kitab Fathur Rabbani, majelis kedua, lanjutan kemarin. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir ya. Bu Wiwin Hidayati, subhanallah. Alhamdulillah udah ada live. Siap Bu Wiwin. Ustadz Nur Rahman juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Bu Wiwin sehat Bu. Bunda Aik juga sudah hadir. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum, izin ikut ngaji Yai. Semoga Yai sehat selalu. Amin. Alhamdulillah sehat. Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Bu. Kemarin kemana nih? Masya Allah. Kemudian Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum Yaiku, semoga makin sejahtera selalu. Amin, 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 amin. Pak Ahmad Rifai dengan sapaannya dan doanya yang khas. Sehat selalu ya Pak ya. Kemudian Ustadz Nur Rahman, Alhamdulillah. Bu Wiwin kemarin izin saudara saya meninggal. Doanya, oh siap. Kita doakan untuk doanya Bu Wiwin. Untuk saudaranya Bu Wiwin ya, mudah-mudahan. Oh, yang waktu itu di rumah sakit. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Namanya Ustadz Suherman. Insyaallah nyampe ya Bu ya. Kemudian siapa lagi nih yang hadir lebih awal ya? Kita akan bahas insya Allah lanjutan kemarin ya. Amin, terima kasih banyak Pak Ustadz. Siap Bu Wiwin, mudah-mudahan husnul khotimah. Begitu ya Bu ya. Ustadz Suherman ya. Kita awali di pagi ini dengan doa dulu ya tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nok musnah mana ini? Sampai mana ini? Ya, Kang Dendo juga belum hadir ya. Masya Allah, sepertinya biasa terlalu siang ya. Ini jam 7.10 sudah mulai ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Muhammad juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Sudah menyapa beliau ya, sedang mengambil air wudhu ya. Tentunya sebentar lagi masuk. Nah ini dia. Pak Muhammad Malaysia. Assalamualaikum Ustadz dengan love 3-nya ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah.
Sehat Pak Muhammad ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hari ini di Jumat berkah ini begitu ya. Ustaz Nur Rahman juga ikut menyapa, amin. Ikut mendoakan ya Pak Muhammad. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Hari ini kita kaji kitab Fathur Rabbani. Mas Warok ngaji. Assalamualaikum Yai. Sobahul khair. Tabarakallah. Amin. Mbak Elaniawa juga sudah siap bergabung ya, sedang mengambil air wudhu beliau. Mudah-mudahan diberikan kesehatan begitu. Mas Warok mudah-mudahan sehat selalu Mas. Ya, kita mulai ya. Pak Muhammad ya Ustadz, moga sehat semua. Amin, amin ya, amin. Mbak Elaniawa, assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak Ela. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Kita mulai ya, insya Allah. Kalau tidak salah itu sampai hayatul qalbi. Nah, betul ya, mudah-mudahan. Ustaz Ajari belum gabung ya. Nah, beliau biasanya ikut menunjukkan. Hayatul qalbi bil khuruji. Temanya tentang apa ya? Oh, ini kitab Fathur Rabbani kita kebetulan berlanjut ya Pak materinya gitu. Jadi berlanjut ya. Hari ini masih dengan tema hidupnya hati seseorang. Gitu. Mbak Elaniawa, bunga mawar, bunga melati, sehat, bugar, alhamdulillah bisa ngaji. Masya Allah. Luar biasa nih Mbak Elani. Cepiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Nur Rahman, betul hayatil qalbi. Nah, betul ya Ustadz ya. Jadi hayatul qalbi bil khuruji minal khalqi. Kemudian wal qiyami ma'al haqqi azza wa jalla min haitsil makna. Atau juga yang baca min haitsul makna. Jadi tetap mabni domah. Begitu ya. Oke. Hayatul qalbi, hayatu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhaf. Al-qalbi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Bil khuruji binya huruf jer, al-khuruji majrur yang dijerkan dengan kasrah. Minal khalqi minya huruf jer, al-khalqi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Baskot KM29 juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum. Beliau jawab waalaikumsalam warahmatullah. Telat Yai. Belum ya, tenang aja, Baskot KM29 baru mulai. Jadi hayatul qalbi ini mubtadanya dan khobarnya berbentuk jar majrur. Ya. Bil khuruji minal khalqi. Jadi hidupnya hati seseorang itu dengan cara bil khuruji minal khalqi. Keluar dari ketergantungan kepada sesama. Halamannya 24. Cep Kiki. Ya, halaman 24. Oke, halaman 24 Cep Kiki ya. Jadi saya ulang, hayatu mubtada yang dirofakkan dengan domah, al-qalbi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Bil khuruji binya huruf jer, al-khuruji majrur yang dijerkan dengan kasroh. Minal khalqi minya huruf jer, al-khalqi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Bil khuruji minal khalqi adalah khobar dari hayatul qalbi. Pak Syarifuddin, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi hidupnya hati itu dengan cara bil khuruji minal khalqi, keluar dari ketergantungan kepada sesama. Nah gitu kan ya. Kadang kita itu merasakan apa ya, dengan orang lain itu apa namanya,
ada ngaruh gitu. Ya, ada ketergantungan. Seperti buruh dengan majikan gitu kan. Majikan dengan buruh itu ada ketergantungan. Saya kalau tidak ada karyawan, hidup saya bangkrut. Nah, itu namanya ketergantungan. Atau karyawan kepada bosnya. Saya kalau nggak kerja sama dia, waduh, anak istri saya nih makan apa? Nah, begitu. Itu namanya ada ketergantungan ya. Nah, jadi bil khuruji minal khalqi. Nah, seseorang yang hatinya hidup. Nah, betul Mas Waro, pedagang dengan pembeli, itu namanya ada ketergantungan, lepas itu. Bahwa semuanya itu adalah sudah diatur oleh Allah. Rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Yang penting kita jalankan syariatnya. Begitu. Kalau kita menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Begitu kan? Iya, pedagang yang jujur posisinya bersama dengan Rasulullah itu berdampingan di surganya. Begitu kan? Jadi barang dagangan yang dijual adalah barang dagangan yang halal. Tidak ada gurur dalam jual belinya. Transaksinya suka sama suka. Begitu. Jadi Pak Bahrudin juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bahrudin ya, sehat selalu ya Pak ya. Begitu. Jadi jangan ada ketergantungan. Seorang pedagang takut dengan pembelinya. Kalau tidak dapat pembeli, itu nggak boleh. Itu namanya mati hatinya. Begitu, suami tergantung sama istri, istri bergantung kepada suami. Nggak gitu. Lakukan tugas istri yang soleha itu seperti apa. Begitu kan? Kemudian seorang suami yang soleh itu seperti apa. Lakukan saja. Jadi tidak ada ketergantungan. Bil khuruji minal khalqi. Jadi dengan cara melepas itu atau keluar dari ketergantungan kepada sesama. Ya, sesama makhluk. Nah, terus satu lagi. Wal qiyami ma'al haqqi azza wa jalla min haitsul makna. Ada juga yang baca min haitsil makna. Dan yang keduanya adalah wal qiyami, berdiri tegak. Ma'al haqqi azza wa jalla, beserta Allah azza wa jalla min haitsu al makna. Ustaz Azhari juga sepertinya siap bergabung ya. Pak Bahrudin, alhamdulillah. Begitu. Jadi di samping dia keluar dari ketergantungan dengan manusia dan dia berdiri tegak dengan syariat-syariatnya Allah. Itu yang dimaksud ya. Jadi ma'al haqqi azza wa jalla min haitsul makna. Ustaz Azhari maaf lewat. Siap Ustaz ya. Mudah-mudahan berkah. Bu Mimi juga hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Mimi ya. Ustaz Azhari juga sehat selalu. Nah, begitu. Jadi ma'al haqqi azza wa jalla min haitsil makna. La min haitsus surati. Nah, jadi apa artinya min haitsul makna? Dari sudut pandang makna. La min haitsus surati. Bukan dari sudut pandang lahiriah. Artinya tegak bersama Allah itu bukan berdampingan secara fisik, tetapi secara makna. Jadi apa? Lakukan tugas kita sebagai hamba Allah. Jadi jangan ketergantungan kepada sesama. Kalau kita seorang bos, berarti lakukan hak-haknya karyawan. Begitu kan? Gajinya jangan ditunda, begitu kan? Atau diulur-ulur atau diperlambat. Itu namanya berdiri tegak ma'al haqqi azza wa jalla min haitsul makna. Kalau kita seorang guru, kita bertanggung jawab dengan murid-muridnya, begitu ya, bertanggung jawab dengan akhlaknya. Jadi tidak hanya menyampaikan materi selesai. Jadi ada ikatan batin di situ. Ya, itu namanya al-qiyami ma'al haqqi azza wa jalla.
Kalau kita seorang buruh, seorang karyawan, ingat dengan tanda tangan kontrak bahwa dirinya akan bekerja dengan baik. Gitu. 8 jam yang waktu diberikan sama bos untuk mengerjakan tugasnya, lakukan dengan baik agar penghasilannya menjadi berkah. Begitu. Nah, itu namanya al-qiyami ma'al haqqi azza wa jalla min haitsul makna. Cing Ato, assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Cing Ato? Mudah-mudahan sehat ya. Ustadz Zuhairi juga sudah siap bergabung sepertinya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya begitu. Cing Ato mudah-mudahan tetap sabar dan sehat begitu ya Cing ya. Ustadz Zuhairi juga sudah siap bergabung. Abah Oji juga sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Abah? Ustadz Zuhairi siap ya, Masya Allah. Tem Iswar juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk Ustadz. Siap. Nggak melipir lagi ya. Singkat guru mohon doanya. Adik saya meninggal sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Hari ini adiknya Cing Ato berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Tem Isur pakai emot tadi ya, Masya Allah. Ustaz Jari juga amin. Mas Warok innalillahi, begitu kan. Cep Kiki amin ya robbal alamin. Kemudian Arjuna panggil Juna. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bu Ai dari Cinangka siap menyimak. Oh, oh ini teh Bu Ai. Masya Allah Bu Ai. Perasaan kemarin juga hadir ya Bu Ai ya. Sehat selalu Bu Ai. Oke, Cing Ato. Pak Muhammad juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cep Kiki Mas Warok ngaji, amin. Bisa Dajani juga Cing Ato. Semoga Allah merahmati kita dari Allah kepadanya. Kita kembalikan, Masya Allah. Pak Supri, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Supri ya. Bu Mimi juga amin. Masya Allah, Bu Ai ternyata Arjuna panggil Juna aja. Mbak Zahra juga hadir. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Supri amin. Pak Muhammad umur adik Cing Ato, iya siap. Fawaz Hadri juga hadir. Assalamualaikum ya, Jumat berkah amin. Kemudian Ustadz Dr. Zuhairi turut berduka cita Cing Ato, semoga husnul khotimah amin. Bu Haja Siti Nur Hasanah juga hadir hari ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Bu Haja Siti Nur Hasanah buka halamannya 24 ya Bu Haji ya. Oke, kita mulai. Lanjut ya. Jadi bagaimana cara menghidupkan hati? Nah, itu. Bu Wiwin mana Bu Wiwin? Gak ada suaranya. Jadi cara menghidupkan hati itu adalah bil khuruji minal khalqi. Ya, belajar keluar atau lepas dari ketergantungan kepada sesama dan berdiri tegak. Wal qiyami ma'al haqqi azza wa jalla min haitsul makna. Ada juga yang baca min haitsil makna. Tuh. Jadi melepas ketergantungan kepada sesama dan berdiri tegak bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Ada menyimak kata Bu Wiwin ya. Jadi kita tidak bergantung lagi kepada manusia tapi berdiri tegak ya di hadapan Allah. Jadi apa maksudnya? Kalau kita seorang istri, maka kita tetap mengabdi kepada suaminya, bukan ketergantungan sebab dia posisinya berdiri di sisi Allah. Begitu. Apa yang harus dilakukan? Seorang ibu, seorang ayah itu tidak bergantung kepada anaknya. Ya, belajar melepas dengan ketergantungan itu. Tapi dia berdiri tegak.
berdiri tegak bersama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Lakukan, berikan hak-haknya. Begitu kan? Hak sebagai orang, hak anak, kita orang tua menunaikannya. Itu namanya berdiri tegak bersama Allah Azza wa Jalla. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai, saya hadir. Masya Allah. Ini yang pertama ini. Ya, Pak Hadi Waluyo pertama nih. Dua yang lainnya belum hadir. Abah Aib juga hadir. Alhamdulillah. Masya Allah. Abah Aib sehat Abah. Mas Ray juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah begitu ya. Jadi makna tegak lurus ma'al haqqi azza wa jalla itu dari sudut pandang makna, bukan dari sudut pandang bentuk atau lahiriah. Itu yang dimaksud. Kenapa? Karena bentuk lahiriah itu la i'tibaro biha fi hadzal maqami. Pak Tabrani juga sudah hadir sepertinya ya. Sehat selalu Pak Tabrani ya. Abid Azid, terima kasih, semoga berkah. Mas Ray, terima kasih, semoga berkah rizkinya. Begitu Mas Ray. Mas Jatra hadir Ustadz, siap Mas Jatra, mudah-mudahan berkah selalu. Bunda di akhirat juga sepertinya mau gabung ya, sedang berwudhu dulu sepertinya. Ini beliau. Assalamualaikum, izin menyimak Ustadz, siap. Masya Allah. Mas Warok sedang batuk kah Yai? Enggak, ini kebetulan aja lagi seret. Mas Abid Aziz ya, Mas Abid Azid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk kita lanjut ya. La i'tibaro biha fi hadzal maqami. Lanya lana filil jinsi. I'tibaro isim la. Aduh. Izin menimba ilmu, kata Mas Abid. Siap. Aduh. Patrab alhamdulillah dalam keadaan baik. Semoga Pak Ustadz sekeluarga juga sama. Alhamdulillah. Pak Hadi Waluyo, Kang Dendo belum hadir ya. Jangan-jangan masih tidur habis begadang nonton bola. Mas Warok minum obat dulu ya. Iya, kebetulan hari ini lagi libur ya Mas Warok ya. Mudah-mudahan insya Allah tidak apa-apa. Jadi lanya nafilil jinsi i'tibaro isim la yang dinasabkan dengan fathah bi huruf jar hadomir mutasil sebagai majrur. Mbak Malia juga hadir, semoga Yai sehat selalu. Amin Mbak Malia, insya Allah sehat. Mas Rey, Pak Jenderal masih tugas ya. Oh begitu. Siap. Ya, jadi lanya nafilil jinsi i'tibaro isim la yang dinasabkan dengan fathah bi huruf jar ha domir muttasil sebagai majrur. Fi hadza, fi-nya huruf jar, hadza isim isyarah sebagai majrur, al maqami badal dari lafad hadza. Fi hadzal maqami ini adalah khobar la. Nah, jadi khobar la-nya berbentuk jar majrur ya. Jadi tidak dianggap biha sudut pandang secara lahiriah fi hadzal maqami, dalam makom ini, begitu ya. Makom itu adalah tingkatan spiritual ya. Jadi makom itu adalah pemberian dari Allah karena kitanya telah mengamalkan sesuatu. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu, maka Allah beri kedudukan. Nah, itu namanya makom ya. Jadi tingkatan spiritual. Nah begitu. Jadi ya ini dia Kang Dendo. Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Semoga semua sehat walafiat. Masya Allah. Waalaikumsalam Kang Dendo. Sehat Kang Dendo. Kemana aja nih. Tinggal Kang Akung nih belum kelihatan. Ya, Muna di akhirat juga amin. Nah, begitu. Ya, saya ulang dari sini ya. Jadi hayatul qalbi, hati itu disebut hidup
hati kita itu disebut hidup bil khuruji minal khalqi. Bagaimana caranya? Caranya adalah keluar dari ketergantungan kepada sesama. Ketergantungan kepada makhluk. Nah, gitu. Kalimatnya makhluknya lebih luas. Wal qiyami, dan berdiri lurus ma'al haqqi azza wa jalla, bersama syariat-syariatnya Allah azza wa jalla, min haitsul makna, dari sudut pandang makna, la min haitsus surati, bukan dari sudut pandang lahiriah, gitu. Tata Berani, waalaikumsalam. Nok Muzna juga hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji, maaf telat. Kemudian Bu Ani juga hadir. Assalamualaikum Yai, izin belajar, maaf telat. Siap Abah Uji, terima kasih Kang Dendo. Pak Supri tadi sudah hadirkan ya Pak Supri ya. Sehat selalu Pak Supri. Begitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan berdiri tegak bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Jadi kita itu tidak boleh ketergantungan kita kepada sesama. Ustaz Azhari apa nih? Apa bedanya Al-Qiyam dengan apa ini? Apa ini satunya Ustaz? Aduh, nggak jelas, saya udah kelewat ya. Pak Supri, amin. Nah gitu ya. Bisa nyambung ya insya Allah ya. Jadi itu. Jadi kita belajar melepas dari ketergantungan kita kepada sesama dan kita berdiri tegak bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Berarti apa maksudnya? Makom dengan hal. Oh iya, ada hal ya. Iya. Jadi hampir sama ya Ustadz, ada makom, ada hal ya, sama-sama lah gitu ya, sama-sama. Jadi kalau makom tingkatan spiritual ya, sama-sama Allah yang menetapkan begitu. Sama karena hal ya, pernah saya sampaikan dulu hal ya, sama lah ya. Jadi prestasi yang kita lakukan, kemudian Allah beri kedudukan. Itu namanya al-makom atau al-hal. Begitu. Jadi tingkatan spiritual. Kedua-duanya adalah tingkatan spiritual. Begitu Ustaz. Wafi asyibar. Iya itu sama itu. Makomat dengan ahwal itu. Ahwal itu al-hal sama. Ya. Jadi sama-sama tingkatan spiritual. Yuk. Kita lanjut dulu ya. Oke. Ustaz siap lanjut ya. Nah, jadi dari sudut pandang makna gitu ya. Jadi bukan berdiri tegak lurus itu kedudukannya sama dengan Allah, tidak. Kita menjalankan syariat-syariatnya. Kayak tadi hubungan antara anak dengan orang tua, ya. Anak kepada orang tua tidak boleh merasa ketergantungan dengan keberadaan orang tua. Lalu bagaimana? Ya ikuti tegak lurus dengan syariatnya. Yaitu apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu kan? Ikuti dengan syariatnya. Hormat. Iya kan? Nah, begitu juga dengan orang tua. Jangan bergantung kepada anak. Caranya, lakukan saja, berikan hak-haknya. Bahwa kita punya kewajiban untuk memberikan nafkahnya. Itu namanya al-qiyami ma'al haqqi azza wa jalla min haitsul makna. Begitu. Lakukan itu, tidak ada ketergantungan ya. Maka kalau kita ada kecondongan, maka Allah cemburu. Dan ketika cemburunya Allah itu dua hal yang akan menimpa pada dirinya. Yang pertama adalah dimatikan muda. Orang tuanya menyaksikan jenazahnya. Yang kedua dipanjangkan umurnya
tapi durhaka kepada orang tuanya. Nah, itu akibat ada ketergantungan. Tapi kalau kita berdiri bersama Al-Haq Azza wa Jalla secara makna, lakukan saja tugas orang tua. Ketika anak berbuat salah, tampil dengan nasihatnya tanpa ada kemarahan dan dibarengi dengan kesabaran. Karena watawasau bil haq, ujungnya adalah watawasau bisob. Begitu. Ya, jadi lakukan itu. Itu namanya kita hatinya hidup. Jadi kelihatan hidup hatinya seseorang itu ketika dia tidak bergantung dalam atau pada makhluk. Dia berdiri tegak dengan syariat-syariatnya Allah. Nah begitu, itu yang dimaksud ya. Mudah-mudahan kita bisa. Amin, Allahumma amin. Nah begitu. Kang Dendo, Robbi habli minas solihin. Time Iswar, jika sudut pandang lahiriah itu contohnya apa saja Ustaz? Nah, sudut pandang lahiriah itu, makanya di sini la min haytsus surati. Jadi maksudnya berdiri tegak itu. Berdiri tegak di sisi Allah itu bukan bersama. Jadi itu maknanya dia berada dengan syariat-syariat Allah. Itu namanya min haytsul makna. La min hayatsus surah. Jadi kalau maksudnya dari sudut pandang lahiriah itu, jadi bukan berdiri bersama Allah. Nggak bisa, makhluk itu nggak bisa berdiri dengan Tuhannya, nggak bisa. Itu yang dimaksud tem. Jadi maknanya itu adalah makna sudut pandangnya itu secara makna, bukan secara lain. Kan di sini ada kalimat al-qiyami, ya kan, berdiri. Berdiri bersama Al-Haq Azza wa Jalla, begitu. Jadi makna berdiri bersama Hak Al-Haq Azza wa Jalla itu dari sudut pandang makna. Jadi dia itu melepas ketergantungan kepada makhluk. Dia berdiri, berarti dia berada di syariat-syariatnya Allah. Itu yang dimaksud tem ya. Jadi bukan fisiknya, iya kan? Karena ya nggak bisa lah. Nabi Musa aja pengen melihat Allah, dikasih cahayanya sudah pingsan. Itu Nabi loh, apalagi kita. Nah itu yang dimaksud. Kenapa? La min haytsus surati la i'tibaru biha fi hadzal maqam. Nah itu. Jadi tidak dianggap biha dengan memahaminya secara lahiriah fi hadzal maqam, dalam makom ini. Nah, gitu. Jadi kita memahaminya bahwa berdiri bersama Allah itu berada dalam ketetapan-ketetapan Allah. Nah, begitulah kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Kemudian hayatul qalbi bimtithali amril haqqi azza wa jalla wal intihai an-nahihi. Satu. Ya. Juga hayatul qalbi itu dengan cara, nah begitu. Jadi tadi yang pertama, hayatul qalbi itu dengan cara keluar dari ketergantungan kepada sesama makhluk dan berdiri bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, hayatul qalbi, hati itu disebut hidup dengan cara bimtithali amril haqqi azza wa jalla wal intihai an nahihi. Jadi yang kedua, cara menghidupkan hati itu dengan menjalankan perintah Al-Haq Azza wa Jalla dan meninggalkan atau menjauhi dari larangannya. Begitu ya, nyambung kan? Nah, jadi hati itu akan hidup ya, dengan cara melaksanakan perintahnya. Nah, hayatu mubtada yang dirofakan dengan doma, al-qalbi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Bimtisali binya huruf jer, imtisali majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof.
amri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, al-haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Azza wa jalla adalah kalimat i'tirodiyah. Ya, Azhar Abdullah juga hadir, alhamdulillah ya. Mas Barsa juga hadir. Pak Muhammad sehat? Ya, Pak Hamid mana nih? Pak Hamid belum terlihat ya beliau ya. Mudah-mudahan seger-seger di tepi jendela ya. Nah, kemudian wawanya atop al-intihai, maktuf dari matuf alainya imtisali. Kemudian annya huruf cer, nahi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi seseorang disebut hatinya hidup ketika menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pak Hamid 60, maaf Pak Yai telat, siap. Seger terus ya. Oke, Pak Muhammad tetap semangat ya. Ya, oke. Lanjut, Pak Barudin masih ada Pak Barudin. Masya Allah, Pak Supri, Abah Hoji, Kang Akung belum kelihatan nih, Kang Dendo nih. Abi Wildan, hadir Pak Yai, siap Abi Wildan, mudah-mudahan sehat selalu ya Abi Wildan ya. Pak Ahmad Rifai masih ada, Pak Ahmad Rifai. Semoga makin sejahtera, Masya Allah. Oke Pak Supri. Nah, terus berikutnya adalah wasobri. Wasobri apa wasobru? Di sini, berarti ini ya maktuf alaihnya. Jadi dibaca wasobri. Azhar Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dendo, Kang Akung sepertinya lagi keliling dunia. Begitu. Siap. Jadi wasobri ma'ahu. Sabar bersama ketetapan Allah ala balaya. Ala balayahu. Jadi sabar bersama ketetapan Allah ala balayahu. Alanya huruf jar, balaya majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wawunya atop, wa aqdi apa ini ya? Wa aqdiyatihi, begitu ya dibacanya. Jadi wawunya atop, aqdiyati maktuf dari maktuf alaihnya balaya. Wa huwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Satu lagi di sini ada wa aqdarihi. Ya, wawunya atop, aqdari maktuf dari maktuf alaihnya bisa diambil dari aqdiyati. Wa huwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Oke Mas Ray. Jadi apa? Hidupnya hati dengan menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan berikutnya adalah sabar bersama ketetapan Allah atas balayahu. Nah, balaya itu ujian hidup. Ya, ini namanya balaya, seperti sakit, kefakiran, begitu ya. Salah satunya itu balaya. Jadi dia sabar bersama ketetapan Allah atas ujian hidup. Nah, begitulah ya. Teh Reni juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Teh Reni ya. Alhamdulillah Teh Reni ini adinya Mas Re hadir lagi ya. Mudah-mudahan sehat selalu Teh Reni ya. Bu Haja Siti Nur Hasanah masih ada. Teh Enin udah masuk belum nih Teh Enin ya. Kemudian wa aqdiyatihi, dan ketetapan-ketetapannya. Jadi aqdiyati itu ketetapannya lagi berlangsung. Itu namanya aqdiyatihi. Nah, kemudian satunya wa aqdarihi, dan takdir-takdirnya. Begitu ya. Jadi kalau takdir aqdarihi itu ketetapan Allah ya, yang ada di azali. Jadi cerita kita ya. Oke Bu Haja Siti Nur Hasanah. Nah, itu yang disebut hati yang hidup. Ya. Jadi hati seseorang itu hidup ketika di dalam kehidupannya dia tidak bergantung kepada makhluk.
Seorang istri tidak bergantung kepada suaminya, tetapi dia melaksanakan syariat pengabdiannya kepada suaminya. Itu namanya bil khuruji minal khalqi. Begitu. Seorang guru demikian, seorang pekerja dan lain sebagainya. Jadi dia keluar dari ketergantungannya, tetapi dia berdiri tegak di sisi Allah itu maknanya melaksanakan apa tugasnya dia sebagai seorang istri kepada suaminya, atau seorang suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, bos kepada anak buahnya, dan karyawan kepada bosnya. Nah, itu namanya ma'al haqqi azza wa jalla min haitsul makna, la min haitsus surah. Kenapa bukan sudut pandang dari sisi lahiriah? La i'tibaro biha fi hadzal maqam. Jadi tidak dianggap. Ya, ketika pengertian itu diambil dari sisi lahiriah. Fi hadzal maqam, dalam maqam ini. Nah, begitu. Kemudian seseorang juga dikatakan hidup hatinya ketika menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan sabar atas ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Ala balayahu. Atas ujian hidup. Atas ketetapannya. Dan atas rencana-rencananya yang ada di Lauhil Mahfuz. Yaitu di zaman azali. Begitu. Nyambung ya? Insya Allah. Nah, maka berikutnya di sini, di alinea berikutnya, beliau memanggil muridnya, ya hulamu. Nah, ingat ya, ya hulamu itu panggilan orang tua kepada anak, panggilan seorang guru kepada muridnya. Nah, itu ya hulamu. Jadi panggilan sayang agar muridnya tidak terpelosok kepada jurang keluar syariat. Nah, begitu. Apa di sini tugasnya? Nah, ini Kang Akung ini. Assalamualaikum, maaf telat Yai. Dari mana ini Kang Akung nih? Sehat selalu Kang Akung ya. Salim ilaihi fi makdurihi. Nah, ini salim ini adalah fi'il amar. Fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Ilah huruf cirhinya domir mutasil sebagai majrur. Salim. Engkau serahkan. Engkau pasrahkan segala urusannya ilaihi kepada Allah fi makdurihi, di dalam ketetapan-ketetapan Allah, di dalam takdir-takdirnya Allah. Makdur itu bentuk isi maf'ul. Jadi sesuatu yang telah ditetapkannya menimpa kepada diri kita, lalu kita diperintah untuk salim. Engkau serahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang dimaksud serahkan sepenuhnya kepada Allah? Berdiri tegak bersama Allah. Nah, begitu kan? Jadi ketika kita dalam hal terpuruk, ya serahkan urusannya kepada Allah. Kenapa aku ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan? Lakukan secara syariatnya seperti apa. Makanya di sini diajarkan summa kum ma'ahu ba'da zalika. Jadi kalau sesuatu yang tidak kita sukai menimpa diri kita, itu salim, engkau serahkan kepadanya. Nah, di sini dikasih tahu. Summa, ini agak lama berarti ya. Summa kum ma'ahu ba'da zalika. Gitu. Kum itu fi'il amar. Maka engkau berdirilah. Ma'ahu bersama ketetapan Allah itu. Jadi jangan ada kalimat anggota tubuh kita itu tidak tenang gitu kan. Materi kemarin di Futuhul Ghaib itu sakina al-jawarihi. Nah, gitu kan. Nah, jadi anggota tubuh kita itu tenang. Mulutnya tidak berubah menjadi cemberut. Tetap tersenyum. Matanya tidak usah mengeluarkan air mata. Jadi sakina al-jawarih. Ya, yang diperintahkan adalah kum gitu.
Mbak Heni, ya, Assalamualaikum. Argasari izin nyimak. Mangga Argasari nih. Argasari teh mana ya? Monggo ya mudah-mudahan manfaat nih Mbak Heni ya. Argasari. Jadi summakum. Kemudian engkau berdirilah ma'ahu bersamanya. Jadi berdiri bersama ketetapan Allah ba'da dzalika. Setelah kita itu berserah diri begitu kan ya. Nah, maka di sini dilanjut. Ini kalimat baru. Al-amru tahtaju ila asasin. Summa banain. Nah, begitu ya. Jadi di sini kita diajarkan al-amru. Ini mubtada yang dirofakkan dengan domah. Oke. Pak Mad. Oh, Mbak Heni Tasik. Siap. Teh Eni berarti ya. Temennya Bu Wiwin nih sepertinya nih. Bu Wiwin juga dari Tasik nih. Teh Eni ya. Mudah-mudahan bisa dipertemukan suatu ketika. Pak Mad izin derek ngaos, semoga berkah. Amin Pak Mad, ya mudah-mudahan Pak Mad istiqomah. Pak Mad Samarinda, oh iya siap Pak Mad ya. Mudah-mudahan nih sang dermawan kita belum kelihatan ya. Sepertinya lagi menunggu iqomah subuh. Lanjut ya Bu Wiwin ya. Nah, Bu Wiwin punya teman ya, namanya Teh Eni. Teh Heni ya. Afwan, assalamualaikum, derek ngawas yai. Saking Demak, monggo, 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 saking Demak ya, Mas Afwan. Oke. Lanjut ya. Jadi al-amru ini adalah mubtada yang diropakan dengan doma. Tahtaju fi'il mudhari'. Bu Wiwin, amin, semoga. Jadi tahtaju fi'il mudhari'. Ya. Betul ya, fi'il mudhari' ya. Dengan fa'ilnya hiya. Ila huruf jar asasin majrur yang dijarkan dengan kasrah yang bertanwin. Al-amru, urusan itu ya adalah tahtaju. Ia membutuhkan ila asasin kepada pondasi. Mana yang dimaksud dengan urusan itu? Nah ini kita cerita dari sini nih. Kita kan ketika diberi takdir oleh Allah yang tidak sesuai dengan yang kita mau, serahkan saja kepada Allah. Kemudian diperintah untuk berdiri bersama ketetapan Allah. Setelah itu, gitu kan? Nah, al-amru ya maksudnya berarti hal itu, urusan itu membutuhkan kepada pondasi. Jadi kita tidak akan bisa berserah diri kepada Allah kalau kita tidak susun dulu pondasinya yang kuat. Summa kemudian, nah, kalau summa itu kan maknanya berurutan ya. Setelah pondasinya ada, baru di sini kita diperintah untuk banain, membangun. Jadi kalau tanahnya sudah ada, bikin pondasi, baru bikin bangunannya. Kita akan bisa salim ilaihi fi maqdurihi. Jadi kita akan bisa berserah diri kepada Allah atas apapun yang menimpa diri kita. Jadi pertama kali yang kita lakukan agar kita bisa berdiri bersama ketetapan Allah adalah kita punya pondasi yang cukup kuat. Lalu di atasnya dibangunlah sebuah bangunan. Begitu kan? Apa maksudnya? Banahin. Kita berdiri tegak dengan syariat-syariatnya Allah. Seorang istri itu harus selalu hormat kepada suaminya dalam kondisi apapun. Nah, kita tidak akan bisa tuh berdiri tegak, tetap hormat pada suami ketika kondisinya tidak baik-baik saja. Kita tetap mengabdi, menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan suami ketika kondisi suami tidak menguntungkan secara lahiriah. Nah, kalau tidak dibangun betul-betul syariatnya, tidak bisa tuh Kang Dendo. Apa ini? Pak Iman baik. Oh, Pak Iman apa Pak Ilman? Pak Ilman ya. Pak Ilman Indramayu Kedokan Cimeti. Oh Masya Allah baru ada nih. Kedokan Bunder apa?
Ada kedukan bunder ya kalau tidak salah. Nah, jadi pondasinya sudah dibangun dengan kuat, lalu atasnya dibuat bangunan. Nah, baru di sini wadawim. Ini fi'il amar ini. Dawim. Fa'ala yufa'ilu. Nanti ketemu fi'il amarnya fa'il. Dawama yudawimu. Fi'il amarnya dawim. Engkau dawamkanlah. Engkau istiqomahkanlah. Begitu. Ala dzalika. Ala huruf jar, dzalika isim isyarah sebagai majrur. Fi kulli awqati. Fi-nya huruf jar, kulli majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Al awqati mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Fi, aduh, batuk dulu. Aduh, batuk dulu Kang Gendo. Wah, diwalu ya jadi batuk. Ya, fi-nya huruf jar laili majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ka-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Wawunya atop, nahari maktuf dari maktuf alaihnya laili. Wa huwa mudhof. Ka-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Masya Allah. Jadi ketika kita pondasi sudah ada dengan kuat, kemudian kita mau membangun, nah begitu kan, bangunan di atas pondasinya, maka apa yang kita lakukan? Tem iswer ya, batuk sampai tarjih. Dawim ala dzalika, maka engkau dawamkanlah hal itu fi kulli al awqati, dalam segala keadaan waktu, dalam segala waktu. Fi lailika, dalam malammu, wa naharika, dan dalam siangmu. Apa yang dimaksud dengan dalam malammu? Malamnya berarti tahajud. Jadi kalau ketika kita diberikan masalah oleh Allah, kita diperintah untuk tegak bersama ketetapan Allah itu, bagaimana caranya? Dawim. Engkau istiqomahkan dalam hal itu di setiap waktu-waktunya. Di malammu, nah berarti di malam harinya tahajud. Mengadakan ikatan dengan Allah di malam hari. Wa naharika, dan di siangmu, apa berarti di siangmu? Al-harokah, ikhtiar nyata. Begitu Kang Dendo. Malamnya jalin hubungan dengan Allah, itu namanya filailika. Jadi malamnya jangan tidur. Jangan nonton bola dulu. Malamnya bangun untuk bertahajud. Wa naharika, dan siangnya untuk melakukan ikhtiar nyata. Nah, begitu Ustaz Nur Rahman. Itu yang disebut membangun. Pondasinya sudah ada. Ya, jadi urusan itu membutuhkan pondasi yang kuat. Setelah ada pondasi, baru mengadakan bangunan. Lalu perintah berikutnya, engkau dawamkan atas hal itu dalam setiap waktu-waktunya. Jadi di malammu bertahajud, di siangmu ikhtiar nyata. Itu Mas Ray. Keintiman bersama Allah, kata Mas Ray ya. Masya Allah. Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin ikut ngaji, maaf telat. Nah, begitu Mbak Elaniawa. Ya. Kalau kita diberi posisi sakit, nah, begitu kan? Berarti sakit itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu masuk dalam kategori fi makdurihi. Maka serahkan kepada Allah. Kemudian berdiri bersama ketetapan Allah setelah itu. Nah, ini namanya al-amru. Ya, urusan. Nah, begitu. Maka membutuhkan pondasi yang kuat dan di atasnya dibangun bangunan yang tangguh. Nah, itu.
Seperti itu Kang Dendo. Baru di sini kita diperintahkan untuk tetap dawam atas hal itu dalam setiap waktu-waktunya. Nah, kita itu cuma punya 2 waktu, di malam hari dan di siang hari. Makanya disebut filailika, bertahajud, wanaharika, ikhtiar nyata. Nah, begitu. Nyambung kan ya, mudah-mudahan ya. Maka di sini ada sebuah peringatan. Nah, ini dilanjut dengan sebuah peringatan. Wawonya adalah kalimat masuk ke sini ya. Waihaka. Jadi bukan wawo atop. Pak Supri, dawam artinya apa Pak Ustadz? Dawam itu artinya terus menerus. Begitu Pak Supri. Jadi malam harinya terus menerus. Tahajudnya. Siang harinya terus menerus. Ikhtiar nyatanya. Begitu. Itu yang dimaksud Pak Supri. Makomah mahmudah. Siap Mas Rey. Nyambung ya Mas Rey ya. Nah, wayahaka. Tafakkur. Bukan tafakkur. Apa ini? Fi'il amar ya. Tafakkar. Nah, begitu berarti bacanya. Ya kan? Waihaka. Ini waihaka itu maf'ul mutlak ya. Dibacanya nasab. Cuman disimpan di depan. Pak Supri, terima kasih ya. Tafakkar. Engkau bertafakurlah. Fi amrika, fi-nya huruf jar, amri majruri yang dijerkan dengan kasroh. Wahuwa mudof, kaknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Engkau bertafakurlah di dalam urusanmu. Nah, sekarang pertanyaannya, tafakur itu apa? Nah, ini penjelasannya. At-tafakkuru, nah baru di sini dibaca rofa. Dia mubtada ya. At-tafakkuru min amril qalbi. Nah, minnya huruf jar, amri majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudof. Al-qalbi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu. Min amril qalbi, ini adalah khobar dari at-tafakkuru. Jadi tafakur itu adalah min amril qalbi. Bagian dari urusan batin. Bagian dari urusan hati. Nah, begitu Pak Muhammad. Ya. Jadi tafakur itu bukan bagian dari lahiriah yang harus mengeluarkan keringat. Tetapi min amril qalbi. Begitu Pak Muhammad. Masya Allah. Mbak Erlina Siti ternyata hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan semuanya. Itulah sapaan Mbak Erlina Siti. Sehat Mbak Erlina? Baterainya tinggal berapa? Pak Aang Iskandar dengan khasnya menunjukkan love 3 dengan warna merah. Mbak Erlina sehat semua, amin. Kang Dendo, waalaikumsalam. Mas Rey, waalaikumsalam. Nah, jadi tafakur itu adalah perbuatan hati, urusan hati. Jadi bukan masalah keringat. Ya, makanya di sini diajarkan dalam tafakur itu fa idza ra'aita laka hasanatan fashkurillah ta'ala. Fa idza ra'aita laka hasanatan fashkurillah ta'ala. Idanya dzaraf bimakna syarat. Fa-nya adalah istiqnab ya. Ra'aita fi'il madi dengan fa'ilnya anta. La-nya huruf jar, ka-nya domir mutasil sebagai majrur. Hasanatan adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Fa-nya huruf robito. Ushkur fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Allah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Ushkur Allah Ta'ala ini sebagai jawab idza. Nah ini isi tafakur ini. Perhatikan baik-baik. Fa idza ra'aita, apabila engkau melihat laka
milikmu hasanatan, kebaikan, fashkurillah ta'ala, maka engkau bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tuh. Jadi apabila engkau melihat kebaikan menjadi milikmu, maka engkau bersyukurlah kepada Allah. Itu adalah bentuk tafakur. Sehat, ya, banyak duit gitu Kang Dendo. Ya, ya. Menemukan hal-hal yang cocok. Itu hasanatan, fashkurillah, maka engkau bersyukurlah kepada Allah. Wa idza ra'aita laka sayyi'atan fatub apa fatam. Tabayatubu, maka fiil amarnya tub. Fatub minha bihadat tafakkuri yahya dinuka wa yamutu syaitonuka. Saya ulang dari sini ya. Jadi wa idza ra'aita, idanya sama, dzaraf bimakna syarat ya. Bu Maryam Alawiyah juga hadir ya. Waalaikumsalam. Sehat Bu Maryam? Ya, alhamdulillah Bu Maryam gabung lagi ya. Kemudian Dimas Kot. Assalamualaikum, mohon izin Pak Yai. Dimas baru mengikuti lagi, menyimak dalam kitabnya. Masya Allah. Kemana aja nih Mas Dimas nih, baru kelihatan lagi ya. Iya, Ustaz Nur Rahman Fatub, Bu Maryam, alhamdulillah. Salam kenal buat semuanya, kata Bu Maryam. Siap Bu, waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bu Maryam istiqomah. Begitu ya Bu ya. Ya. Jadi wa idza ra'aita. Ra'aita fi'il madi, fa'ilnya anta, lanya huruf jar, kanya domir mutasil sebagai majrur, sayyi'atan maf'ul bi. Fa-nya ini adalah huruf robitoh. Tub fi'il amar dengan fa'ilnya anta, min huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur, bi huruf jar hadza isim isyarah sebagai majrur. At-tafakkuri berarti ini adalah badal dari lafaz hadza. Ya, jadi kata setelah isim isyarah itu adalah badal. Tidak punya kitabnya Pak Ustadz, kata Bu Maryam. Pesen Bu, pesen insya Allah jadi ada. Begitu ya Bu ya, mudah-mudahan Allah beri kesempatan. Nah, kita artikan Bu Maimunah 4094. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Bu Maimunah. Sehat Bu Maimunah. Bu Maisaro sudah ada belum? Bu Maryam nanti di mana? Gitu ya. Nanti DM. Bukan di mana, nanti DM. Bu Maimunah, alhamdulillah Pak Yai. Oke. Lanjut ya, Mas Ray, siap Mas Ray. Pak Hamid masih, Pak Hamid. Seger-seger Pak Hamid. Pak Muhammad masih. Ya, Ustaz Ajari tetap masih. Izzuddin Abdul Karim. Apa kalimat ro'a itu tidak bisa dibaca bina majhul Ustaz? Nah, kalau dibaca bina majhul kurang pas. Apabila engkau melihat, bukan apabila engkau dilihat. Gitu. Kalau pakai bina majhul jadinya apabila engkau dilihat. Jadi apabila engkau melihat. Melihat apa? Sayyi'atan. Ini maf'ulnya. Keburukan laka menjadi milikmu. Artinya apabila dalam dirimu ada keburukan, kesialan, dagang jadi rugi, begitu. Sepeda hilang, gitu, sendal ketuker. Pak Muhammad masih, Pak Hamid seger, tapi tepi jendela. Iya. Jadi ketika keburukan menimpa pada diri kita, itu maknanya gitu ya. Nah, itu namanya idza ra'aita laka sayyi'atan fatub. Nah, ini fa-nya tadi robito. Maka engkau bertaubatlah. Minha, darinya. Nyanya kembali kepada sayyi'ah. Tuh. Jadi di sini digambarkan ketika kita mendapatkan kesialan, itu artinya kita berdosa. Makanya di sini diperintah tub. Engkau bertobatlah.
Beda dengan ini. Fashkur. Jadi apabila engkau mendapati kebaikan, fashkurillah ta'ala. Maka engkau bersyukurlah. Jadi ketika kebaikan yang datang kepada kita, itu satu bukti bahwa kita itu orang yang baik. Maka diperintah untuk bersyukur, begitu kan Lindo. Ya, Bu Maisaro, assalamualaikum, maaf telat guru, masih di Jakarta. Oh begitu Bu Mai, siap Bu Maisaro. Ya, begitu. Tapi ketika keburukan itu ada pada diri kita, laka itu artinya menjadi milikmu, ya. Jadi kita melihat keburukan itu ada di kita, maksudnya gitu. Fatub, maka engkau bertaubatlah. Kenapa kalimatnya bertaubatlah? Taubat itu berarti dari sebuah kesalahan yang kita lakukan. Artinya, ketika kita melakukan keburukan, pasti berakibat buruk. Ketika kita melakukan kebaikan, pasti berakibat baik. Maka perintahnya untuk bersyukur, tapi dan di sini perintahnya untuk bertaubat. Nah, nyambung. Nah, makanya di sini dijelaskan Yahya dinuka wa yamutu syaitonuka. Siapa dan perbuatan apa yang bisa menghidupkan agamamu dan mematikan setanmu? Perbuatan apa? Tafakkur. Makanya di sini bihada at-tafakkuri Yahya dinuka wa yamutu syaitonuka. Kenapa di sini diawali dengan huruf jer dulu? Biasanya jer majrur itu setelah fiil. Begitu kan? Fiil, fa'il, baru jer majrur. Tapi di sini jer majrurnya didahulukan dan tidak bertemu dengan isim yang rofa. Kalau jer majrur bertemu dengan isim yang rofa, maka menjadi khobar muqaddam. Kalau ini tidak, jer majrur didahulukan baru ketemu fiil. Mbak Erni, kitabnya Fathur Rabbani, Mbak Erni, ya. Jadi bihadat tafakkuri. Jadi maknanya dengan atau hanya dengan, begitu. Jadi sebuah kekhususan. Hanya dengan tafakur ini, agamamu menjadi hidup dan setanmu menjadi mati. Begitu Bu Wiwin. Mas Ray, paham Mas Ray? Gitu Pak Muhammad. Jadi hanya dengan tafakur, itu maknanya bihadat tafakkuri Yahya dinuka wa yamutu syaitonuka. Yahya ini adalah fi'il mudhari. Dinu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi jer majrurnya di awal, baru ketemu fi'il dan fa'il. Maka maknanya adalah khusus. Bu Wiwin, iya siap. Pak Fakhri Ahmad Cikarang hadir. Makanya hanya dengan tafakur inilah agamamu menjadi hidup. Setanmu menjadi mati. Setanmu akan mati. Begitu ya. Makanya di sini walihadza qila. Walihadza qila. Tafakkuru sa'atin khairun min qiyamil lailati. Min qiyami, apa min qiyamin? Min qiyamil lailatin. Iya kan? Subhanallah. Tafakkuru sa'atin, bertafakkur 1 jam, khairun min qiyami lailatin. Lebih baik dari sholat semalaman. Qiyami lailatin, itu lailatin nggak pakai alif lam, itu maknanya bulat, berarti semalaman. Begitu Bu Hajah Hani. Masih ada Bu Hajah Hani.
Bu Haja Is hadir nggak hari ini ya? Ummu Ihsan hadir nggak? Pak Bahrudin masih? Tenundutan, Abah Aib masih? Mana di akhirat ada? Begitu. Jadi makanya kita kalau ngaji itu harus 1 jam. Nilainya itu khairun min qiyamil lailatin. Ya, Pak Barudin masih Pak Guru. Mas Warok, cara tafakur yang baik bagaimana? Ini di sini kita diajarkan. Idza ra'aitu laka hasanatan fashkurillah. Apabila engkau mendapati kebaikan, bersyukurlah. Wa idza ra'aita laka sayyi'atan fatub minha. Apabila engkau mendapati keburukan, maka engkau bertobatlah dari keburukan itu. Itu namanya tafakur. Ya. Jadi mengenali kebaikan dan mengenali keburukan. Di mana adanya? Di taklim. Iya, Nok Musna, betul. Pak Mahmud hadir. Nok Musna ngaji termasuk ya. Iya. Kita untuk mendapati pemahaman tentang kebaikan dan keburukan itu adanya di taklim. Coba, Nok Musna itu mau nanam padi. Begitu ditanam padinya, masih kecil padinya, itu sulit untuk membedakan mana padi dan mana rumput. Hanya orang yang tahu. Oh, ini padi, jangan dicabut. Oh, ini rumput yang dicabut. Jadi padi dengan rumput ketika masih kecil itu sulit membedakannya. Nah, kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adanya di taklim. Jadi tafakur itu adanya di taklim. Makanya di sini tafakuru sa'atin. Mengaji 1 jam. Jadi maknanya bisa begitu. Khairun, lebih baik daripada qiyamil lailatin. Lebih baik dari sholat semalaman. Bukan sholat malam buruk. Sholat malam yang begitu maqamah mahmudah, itu masih lebih baik tafakur 1 jam. Oh, begitu Nok Musna. Nyambung ya, Ustaz Azhari. Abah Aib, jadi tafakur bisa dilakukan setiap saat ya? Bisa. Kita sudah bisa baca kitab ya, Time Iswar. Lalu kita coba membaca kitab 1 jam. Entah itu mengulang, entah itu kita mendapatkan materi yang baru. 1 jam. Khairun min qiyamil lailatin. Jadi bukan qiyam lailatin itu buruk. Qiyam lailatin itu sudah maqamah mahmudah. Ketika kita tafakur, posisinya khairun. Lebih baik. Jadi jangan menganggap tafakur terus meninggalkan sholat malam. Maknanya nggak gitu, Tem. Nah, nyambung kan? Allah menilai tafakur kita yang 1 jam itu adalah lebih baik dari sholatmu semalaman. Nah, itu yang dimaksud. Oke. Mas Warok, tafakur kadang kalah sama jadwal bola. Boleh tanyakan sama Kang Dendo sama Pak Hadi Waluyo. Temiswar siap Ustaz. Mas Rey siap ya. Oh, Masya Allah. Begitu Tem. Ya. Nah, coba kita lihat tadi kalimatnya. Nih. Bihadza at-tafakkuri. Lihat susunan kalimatnya. Yahya dinuka wa yamutu syaitonuka. Ini kalimatnya kita perhatikan. Hanya dengan tafakkur inilah agamamu menjadi hidup dan setanmu menjadi mati. Itu. Kita pahami baik-baik itu.
Susunan kalimatnya diawali dengan jar majrur. Lalu fi'il dan fa'il. Kalau standar informasinya itu beritanya adalah berita standar, ya fi'il, fa'il, jar majrur. Itu standar. Tapi ini fi'il, fa'ilnya dibuat di belakang. Tafakurnya yang dibikin di depan. Begitu. Pak Syarifuddin, apakah Lailatin Ma'rifah? Aduh, kelewat. Kelewat Pak Syarifuddin. Begitu Pak Bahrudin ya. Jadi Pak Bahrudin yang sudah senang melek malam gitu kan, ambil kitabnya, mengulang atau dengarkan YouTube-nya. Begitu Pak Bahrudin. Mudah di akhirat, jadi makna tafakur itu merenungi segala hal tentang af'al Allah Ustaz. Bisa. Apapun yang Allah lakukan pada diri kita. Betul. Apabila kebaikan menimpa dirimu atau keburukan yang menimpa dirimu. Nah, itu. Pak Warno, assalamualaikum Pak Ustadz, hadir. Masya Allah. Pak Warno sehat Pak Warno. Nah, mudah-mudahan Pak Warno istiqomah. Pak Bahrudin siap. Nok Muzna, susunan kalimat menjadi rahasia untuk pelajaran yang dikandungnya. Betul. Pak Syarifuddin, apakah Lailatin Ma'rifah sebab ilah? Apa ya? Saya kok nggak paham. Ya, betul Nok Muzna. Pak Toha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Dendo, Mas Sabarsa, Masya Allah, sehat-sehat saudaraku, katanya. Nyapa Pak Mad, apa nama YouTube-nya? Oh siap Pak Mad, nama YouTube-nya MT Baris, BAARIZ. Itu Pak Mad, monggo Pak Mad di subscribe. Jadi YouTube itu isinya kajian sekarang. Muna di akhirat, nah itu Pak Mad MT Baris. Mas Warok izin, mangga Mas Warok. Mas Rey, YouTube-nya sudah saya subscribe. Makasih Mas Rey. Nok Muzna, ilmu untuk memahami harus komplit ya Yai. Nah itu Nok. Makanya seringlah mengulang ke YouTube begitu ya. Pak Syarifuddin, apakah Lailatin kalimat Ma'rifah sebab mudhof ilaih? Oh, maksudnya nanyain itu ya. Ya, jadi gini. Ini kan dibaca min qiyami lailatin. Jadi ma'rifah, Pak. Karena lailatinya menjadi mudhof ilaih. Begitu. Cuman kenapa tidak pakai al? Itu maknanya malamnya bulat. Semalaman, nah itu. Tapi kalau qiyamil lailati, nah itu malamnya bisa aja bukan semalaman, Pak. Ya, cuma 2 rakaat sholatnya atau 4 rakaat gitu. Ya kalau 2 rakaatnya Sayyidina Utsman ya semalaman. Rakaatnya orang biasa gitu. Pak Yana Magfira, assalamualaikum Ustaz, dah lama. Berbulan-bulan tidak bisa hadir. Oh begitu Pak Yana. Tapi sehat ya Pak Yana ya, mudah-mudahan. Jadi hari ini baru bisa hadir. Pak Ang Iskandar, Pak Yai. Apa ini? Pengen bisa baca Arab Gundul. Mangga Pak Ang. Ayo Pak Ang, siap. Pengen itu kata Pak Ang. Ayo, monggo komunikasi sama admin. Nanti bagaimana caranya. Karena saya ada metode al-iklan ya, insya Allah mudah. Mudah untuk memahaminya gitu, insya Allah. Oke, nah ini Mbak Erni ya dari Masa Barsa MT Baris ya. Pak Syarifuddin, berarti semalaman artinya sebab kalimat ma'rifah ya. Sebetulnya dari nakirohnya, lailatin itu yang menyebabkan bulat. Seperti gini, Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Nah, itu hudan, itu adalah bentuk nakiroh. Jadi maknanya segala petunjuk itu ada di Quran.
Tapi untuk orang yang bertakwa, lil muttaqin. Nah itu makanya hudan di situ pakainya nakiro. Nah ini lailatin aslinya nakiro. Cuman dia menjadi mudhof ilaih dari qiyam. Ya, jadi min qiyami lailatin. Begitu ya. Iya, kan isim yang tertentu ya. Iya, ma'rifah itu isim yang tertentu. Betul, Pak Syarifuddin. Mas Re, time is mantap. Nah, begitu ya. Alhamdulillah hari ini materinya sangat panjang. Lihat itu nopusna. Kita mulai dari sini ya. Jadi ringkas ceritanya, Kang Haji Mamat tidak hadir ya, sang dermawan kita ya. Kemudian warna-warni juga hari ini mungkin beliau lagi sibuk. Ya. Kang Akung masih Kang Akung. Munadiahira, Pak Haji Mamat sepertinya dalam penerbangan menuju. Oh gitu ya. Oh iya siap-siap. Mbak Erni, porsi kitab yang tasawuf ya Ustadz. Ya ini kitabnya Fathur Rabbani. Pak Hamid alhamdulillah burung murai, burung tekukur setiap malam duduk tafakur. Masya Allah. Pak Hamid, Masya Allah. Ustadz Azari saya masih Pak Ustadz. Siap Ustadz, Masya Allah. Tapi luar biasa nih Ustadz. Seperti jelajah dengan apa ini? Tongkat bercahaya. Apa maksudnya Tem? Apa nih maksudnya Tem? Munadi akhira Pak Hamid 60 jempol kata Munadi akhira. Masya Allah. Pak Muhammad masih Pak Muhammad. Sehat selalu Pak Muhammad ya. Tetap semangat ya. Coba kita lihat ringkasannya ya. Jadi hati yang hidup itu, Ustaz Ajari hari-hari berpikir keras Pak Hamid. Jadi untuk mendapatkan pantun itu Pak Hamid luar biasa, berpikir keras. Mahfuz Rudi, YouTube-nya apa? Tadi MT Baris. Pak Muhammad dia masih Ustadz. Menadi akhirah. Pakai balagoh ya Tem. Gitu. Kajiannya panjang, menyimak dengan seksama. Masya Allah begitu ya Tem ya. Ya jadi hidupnya hati seseorang itu pertama dengan cara keluar dari ketergantungan kepada sesama dan berdiri tegak bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Nah, dari sudut pandang makna, bukan dari sudut pandang lahiriah. Alasannya la i'tibaro biha fi hadzal maqam. Jadi alasannya itu tidak berguna gitu kalau dilihat dari sudut pandang lahiriah. Tidak ketemu gitu. Gimana berdiri bersama Allah itu gimana? Jadi secara makna. Jadi berdiri di hadapan Allah atau di sisi Allah itu kita tidak bergantung kepada sesama makhluk dan kita berdiri tegak dengan Allah. Berarti kita menggunakan syariat-syariatnya. Begitu yang dimaksud ya. Lalu di sini hayatul qalbi, hidupnya hati juga dengan menjalankan apa yang diperintah, bimtithali amril haqqi azza wa jalla wal intihai an nahihi. Ya, dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian sabar was-sabri ma'ahu ala balahu. Sabar bersama ketetapan Allah atas ujian hidup. Nah, begitu Bu Haja Siti Nur Hasanah. Jadi orang yang hatinya hidup itu, dia menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan dia juga sabar dengan ketetapan Allah dalam ujian hidup. Ya, ujian hidupnya seperti apa? Setiap orang itu berbeda. Dia tetap bersabar. Begitu. Dan bersabar dengan dia tihi. Bersabar dengan ketetapan-ketetapan yang berlangsung. Dan dengan takdir-takdir yang akan terjadi nanti. Ya, nah itu. Nah, baru di sini
ada seruan itu kan. Munca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aba Aib, apa ini? India Alkah, ya. India Alkah. Apa tuh, Mbak? Saya nggak ngerti, Mbak. Aba Aib ya. Oke. Nah, baru di sini seruan seorang guru kepada muridnya. Seorang apa namanya, orang tua kepada anaknya. Pak Muhammad, bunga melati, bunga mawar, tekun ngaji walau amal sulit sukar. Tidak apa-apa, lakukan dulu ya. Aduh, apa nih? Aba Aib, insya Allah yai. Oh, salah ketik. Siap, siap Aba Aib, insya Allah. Oh itu, siap. Pak Mahmud Al-Bajari, monggo Pak Mahmud. Kalau keluar dari ketergantungan ke makhluk, bagaimana dengan hubunganmu? Nah itu dia. Berarti Pak Mahmud Al-Bajari masih belum menyambungkan. Ini. Jadi yang dimaksud hati seseorang hidup itu keluar dari ketergantungan dengan manusia, lanjutkan dan berdiri tegak bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Jadi kalau kita seorang karyawan nih, misalkan, ya, jangan bergantung kepada bos, gitu kan. Kita berdiri tegak dengan aturan Allahnya. Saya sebagai karyawan, saya harus bekerja dengan baik karena amanah. Itu, bos memberikan pekerjaan kepada kita, itu amanah. Itu namanya kita berdiri bersama Al-Haq. Lakukan kerjaannya dengan baik. Itu namanya tidak bergantung kepada bos. Justru ketika kita menegakkan, berdiri bersama ketetapan-ketetapan Allah dalam syariatnya, justru bos itu akan menaruh simpati kepada kita. Kenapa? Pekerjaan kita bagus, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Karena itu adalah amanah. Nah, ketika kita melakukan itu adalah amanah, maka kita namanya al-qiyami ma'al haqqi azza wa jalla. Jadi dua-duanya jangan diputus. Dan kita tidak bergantung kepada bos kita. Bahwa rizkinya Allah yang membagikan. Begitu. Makanya tadi min haitsul makna. Dari sudut pandang makna. Begitu. Begitu Pak Mahmud Al-Bajari. Kita sebagai orang tua pengen anak kita soleh. Gitu kan? Nah, kita harus belajar keluar kalau hati kita hidup. Jadi ketergantungan kepada anak. Saya menginginkan banyak anaknya soleh. Berdirilah tegak bersama ketetapan Allah. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua memberikan nafkah yang halal untuk anak-anak kita. Ya, didik anak-anak kita dengan baik. Itu namanya al-qiyami ma'al haqqi azza wa jalla. Tidak berharap kepada anak. Tidak. Tidak ada ketergantungan di sana. Kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu hasilnya seperti apa? Gitu kan? Makanya di sini diajarkan tadi. Nah ini. Fi lailika wa naharika. Di sini wadawim ala zalika fi kulli al-awqati fi lailika wa naharika. Malammu bertahajud kepada Allah. Gitu kan? Dan siangnya mencarikan nafkahnya untuk anak. Hasilnya ridho. Jadi soleh, ridho. Tidak jadi soleh, ridho. Karena itu semuanya yang terbaik. Dan itu namanya salim ilaihi. Pasrah kepada Allah. Kan kemarin pernah diajarkan tentang tawakal. Oh gitu, mau antar permaisuri. Siap Kang Dendo.
Nah, begitu. Mas Re mirip Wahdatus Suhud Yai. Aba Ayab kitab Fathur Rabbani halaman berapa Yai? Halaman 24. Tatab artinya membaguskan kerja di tempat kerja bukan karena bos tetapi karena perintah Allah. Sip. Itu yang dimaksud Pak Tab. Itu namanya berdiri tegak bersama Allah. Tidak menyia-nyiakan amanah. Itu perintah Allah. Jaga amanah. Nah itu. Itu namanya melepas ketergantungan kepada manusia. Jangan sampai kalau nggak ada bos, saya nggak bisa makan. Bukan gitu. Lepas itu, lalu kerja dengan baik sesuai dengan yang Allah bimbing. Itu namanya hatinya hidup. Begitu. Mana Bu Wiwin nggak kedengeran? Mbak Erni boleh pesan Mbak Erni. DM begitu Mbak Erni. Mas Reni nggak ada bos, ada Allah. Time is fair, aduh apa tadi time? Muna diakhira, jadi nggak mudah kecewa apapun hasilnya ya Ustadz. Betul sekali. Ya, kalau kita tergantung kepada sesama, maka hasilnya kecewa. Bu Wiwin, Anda fokus. Time is fair, melebur dengan kuasanya. Seperti debu yang rela terbawa gravitasi kehendaknya. Subhanallah. Seperti baris. Tiada tapi ada. Luar biasa Time is fair. Begitulah MT Baris. Jadi majelis MT Baris itu sepertinya tidak ada, tapi ada. Langsung Nok Musda angkat jempol, Munadiara angkat jempol. Jadi 5 ya. Nok Musda 1, Munadiara 4. Teh Enin telat menyimak Pak Yai. Nanti Teh Enin ikuti YouTube-nya. Insya Allah ada di YouTube-nya Teh. Ada dan tiada. Waduh. Itu mah antara ada dan tiada. Begitu Bu Wiwin dikasih antara depannya. Antara ada dan tiada. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat. Ya Masya Allah. Seperti lagu Yai kata Mas Rey. Ya begitulah. Seperti lagu. Mas Ilman baik, baru mengerti di sini salim itu, Masya Allah, itulah salim. Ya, begitu Mas Ilman. Pak Toha, amin ya robbal alamin. Bu Wiwin, Nok Musda, iya. Bunda Aik, amin, Masya Allah. Bunda Aik sampai selesai ya Bun ya, Masya Allah. Sehat terus Bun. Pak Eko juga hadir. Teh Enin, nama YouTube-nya apa Pak? Yai MT Baris Teh Enin. MT Baris, BAARIZ. Nah, itu. Cep Kiki amin, Pak Abdul Hamid juga amin ya robbal alamin. Pak Ahmad Rifai masih ada Pak Ahmad Rifai. Nah ini TNI MT Baris tumuna di akhirat. Pak Ahmad Rifai syukron ilmunya yaiku, Masya Allah. Mas Raya terima kasih. Mbak Eti Suryati alhamdulillah syukron. Cing atau amin sampai selesai cing. Hening hadir alhamdulillah. Sidoarjo Pak Munif barokallah ilmunya Ustadz. Masya Allah. Sehat Pak Munif. Cap Kiki hatur nuhun. Bu Maimunah amin. Mbak Heni, Teh Heni ya Tasik ya. Terima kasih tausiahnya. Siap Teh Heni, mudah-mudahan kenal dengan Bu Wiwin ya Teh Heni. Bu Wiwin juga Tasik Teh Heni. Kemudian Teh Reni juga masih sampai selesai alhamdulillah. Teh Reni sehat selalu ya Teh ya. Mas Rey barokallah yai ilmunya. Teh Enin siap. Teh Reni terima kasih. Bu Maimunah barokallah ilmunya. Mbak Ani terima kasih ilmunya yai. Bu Wiwin terima kasih Pak Ustadz. Ustadz Roman semoga Kang Yai dan keluarga selalu sehat walafiat. Amin doanya. Mbak Elaniawa bunga mawar bunga melati. Kalau pengen sadar harus ngaji dengan Yai. Masya Allah. Luar biasa ini. Masya Allah Mbak Elaniawa. Bu Wiwin semoga jadi. Aduh kelewat Bu Wiwin. Munadi akhirah Ustadz Rahman amin. Time Iswar Mbak Ela. Mak Jebun.
Pak Sofi terima kasih. Abah Uji mana Abah Uji? Masya Allah. Mudah di akhirat Mbak Ella love katanya. Mas Ray ajib pantunya. Masya Allah. Teh Enin semoga Pak Yai sehat. Amin. Terima kasih Teh Enin. Pak Hadi Baluyo terima kasih Yai ilmunya. Nok Musna juga angkat jempol buat Mbak Ella. Bu Yasmin Alkaf alhamdulillah hadir lagi nih. Munadi akhirat nih. Bu Yasmin ternyata hadir Munadi akhirat. Bu Johan juga hadir, ketinggalan Yai. Oh Masya Allah. Lihat di YouTube-nya Insya Allah. Bu Johan sehat selalu ya Bu ya. Bu Win jadi teman baru. Oh betul ya. Ya Teh Heni namanya. Bu Win mudah-mudahan Teh Heni istiqomah jadi teman baru Bu Win. Abah Oji hatur nuhun Ustadz. Siap Abah Aep. Tetap sehat ya Bah. Nah di akhirnya Bu Yasmin dari pagi sudah nanyain Ustadz. Oh begitu. Siap-siap Bu Yasmin ya. Alkaf mudah-mudahan sehat selalu. Dan ikut terus Bu. Mudah-mudahan berkah. Hari ini terakhir di pekan ini ya. Insya Allah kita dipertemukan lagi di hari Selasa. Kita doa dulu Abah Aib. Amin kata Pak Aib. Abah Aib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Munca barakallah li walakum. Masya Allah. Bu Yasmin insya Allah Ustadz. Siap Bu Yasmin ya. Pak Abdul Hamid amin. Jadi seperti ngaji lagi seperti dulu gitu Bu Yasmin ya Masya Allah. Sekarang Bu Yasmin jauh di Madura. Pak Sarifuddin amin. Azhar Abdullah mohon maaf Tuan Guru gak bisa fokus hari ini. Oh begitu siap. Nanti lihat di YouTube-nya Azhar Abdullah. Teh Heni amin. Nah itu Bu Wiwin namanya Teh Heni. Mbak Justina Sakri juga alhamdulillah sampai selesai. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Terima kasih kembali Mbak Yus. Mudah-mudahan Mbak Yus sehat selalu. Mbak Yunian hadir nggak ya hari ini? Mbak Ayu Musrifah hadir. Pak Mahmud burung tekukur di tengah ngarai. Mari tafakur walau di tempat ramai. Masya Allah. Pak Mahmud terima kasih pantunya luar biasa. Masa Barsa matur sembah suwun Yai. Pak Mad alhamdulillah Pak Mad sampai selesai. Amin. Munca kangen masa santri Yai izin derek akan monggo. Muna di akhirat terima kasih Ustadz. Ya, Mas Re juga Pak Mahmud Al-Banjari dikasih jempol sama Mas Re. Pak Mad setelah tafakur merasa banyak salah Yai. Itulah ya makanya Pak Mad insya Allah nanti masuk kategori mendidik nafsu yang kedua ya. Mampu melihat kesalahan diri. Begitu Pak Mad. Cukup hari ini kita tutup dengan bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz Nurrahman. Temiswar syukron Ustadz berkah selalu dalam segala hal untuk Ustadz. Dan untuk semua santri MT Baris Barakallah Fatihah. Baca masing-masing ya. Mbak Zahra juga alhamdulillah sampai selesai. Mbak Zahra sehat selalu. Pak Muhammad sampai selesai alhamdulillah. Teh Reni juga sampai selesai. Sehat terus ya Teh ya. Kemudian Mbak Erni alhamdulillah. Ustaz Ajari juga sampai selesai. Mbak Erlina Siti juga sampai selesai. Jazakallah. Mbak Eti Suryati juga sampai selesai. Bunda Aik juga sampai selesai Bun. Sehat selalu ya Bun ya. Mudah-mudahan. Mudah di akhirat Ustaz Azhari amin katanya. Nok musna matur nuwun ilmunya ya siap. Kita tutup ya. Nah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di hari Selasa depan. Syukron kasir Pak Yai sampai selesai ya. Terima kasih. Mas Dimas, terima kasih Mas Dimas. Ya. Bu Haja Siti Nur Hasanah sampai selesai. Mudah-mudahan ya. Temiswer juga amin. Mbak Zahra amin ya robbal alamin. Ya. Terima kasih. Saya tutup ya. Oma Nisa, Masya Allah ketinggalan dicari-cari nggak ketemu. Oh begitu Oma, Masya Allah Oma Nisa. Nanti lihat di YouTube-nya Oma ya. Mudah-mudahan ketemu. Pak Abdul Hamid juga syukron. Siap. Saya tutup ya.